Wargi Bandung, selamat datang di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode-episode sebelumnya, bisa langsung lihat dulu di video kita. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe, dan juga bagikan ke seluruh teman-teman wargi Bandung sekalian. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama komunitas-komunitas warga berprestasi dan juga sama musisi angklung nih kemarin, kalau sekarang kita akan membahas tentang salah satu isu di Kota Bandung yang sepertinya tak ada habisnya untuk kita bahas dan selalu menarik untuk dibahas. Dan kali ini Tade sudah bersama dengan salah satu narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun rasa penasaran wargi Bandung sekalian nih tentang isu ini. Dan sekarang kita panggilkan aja narasumber kita. Selamat datang Sampurasun Bapak Hafiz. Bapak ini adalah Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung ya Pak ya? Ya. Nah sebelum itu mungkin Pak lebih enaknya lagi kita biar enak ngobrolnya dan wargi Bandung juga bisa lebih mengenal Bapak nih. Boleh diperkenalkan dulu dirinya terlebih dahulu Pak. Baik, untuk perkenalan nih, nama saya lengkapnya Ramdhani gitu ya, bisa dipanggil Dani saja. Kebetulan diamanahi di posisi Kepala UPT Pengelolaan Sampah gitu ya, Kota Bandung, yang pada hal ini di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, seperti itu. Siap. Kalau misalkan dari namanya nih UPT Pengelolaan Sampah, berarti mungkin adalah salah satu tugasnya mengelola sampah. Tapi apakah hanya itu aja Pak atau ada fungsi lain Pak? Nah, memang dari judul udah kita kelihatan ya. Kalau namanya pengelolaan biasanya ekornya banyak gitu ya, akar-akarnya banyak. Kalau pengolahan sampah itu pasti satu gitu ya, ngolah aja gitu ya. Kalau pengelolaan sampah ini dari judul memang terkandung ada 4 tupoksi utama kita. Itu yang pertama itu terkait dengan masalah pengangkutan sampah. Kemudian yang kedua adalah penyapuan. Yang ketiga adalah pengolahan, yang satu lagi adalah pemrosesan akhir sampah. Meskipun yang keempat ini belum gitu ya. Ini biasanya dilakukan di posisi end prosesnya, yaitu di TPA. Karena kita Kota Bandung nggak punya TPA, yang tugas ini belum. Gitu. Ya. Seperti itu gambarannya sih. Ya. Dari 4 fungsi masih baru 3 ya Pak ya yang berjalan karena memang nggak ada tempat pembuangan akhir di Kota Bandung ya Pak. Nah, untuk sampah-sampahnya sendiri jenis-jenis sampah apa aja sih Pak yang dikelola sama UPT Sampah? Oke, jenis sampah seperti kebanyakan memang sampah ini banyak jenisnya ya. Yang kita kelola adalah kalau secara aturan itu namanya sampah sejenis sampah rumah tangga gitu ya. Minusnya adalah kalau misalkan sampah ini lebih ke solid waste ya, yang solid ya gitu ya, atau padatan gitu ya. Kalau misalkan itu berbentuk cairan, itu bisa kita definisikan itu adalah limbah gitu ya, bukan sampah gitu ya. Sampah sejenis rumah tangga ini ada mulai dari kalau kita klasifikasikan itu ada 3, yaitu organik, anorganik, dan residu gitu ya. Kalau secara garis besarnya itu dan minus itu sampah infeksius atau B3 kalau kita ya. Kalau misalkan sebagai contoh yang ada infeksius ada di rumah sakit gitu ya. Kemudian pabrik yang mengeluarkan B3, misalkan sisa bakaran batu bara. Itu termasuk dari B3, dan kita tidak melakukan pengolahan itu karena B3 itu punya aturan tersendiri dan istilahnya izinnya pun dari kementerian. Jadi yang kita urusi adalah sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dari manapun sumbernya gitu. Siap Pak, tadi kan juga sebelumnya sampah ini dikelola sama perusahaan daerah ini ya sampah ya Pak ya, PD sampah gitu. Kebersihan. Oh ya, PD kebersihan maaf. Nah itu tuh kenapa sih Pak awalnya sampai akhirnya dipindahkan menjadi UPT Sampah, terus apa sih urgensinya dan tahun berapa itu tuh? Sebenarnya hal yang pertama ini kita lihat terkait dengan aturan ya. Aturan yang memayungnya itu adalah Perda 9 2018 gitu ya. Di Perda 9 2018 itu ada amanat yang jelas dan memang secara timeline itu sudah direncanakan. Karena
salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan pimpinan gitu ya, pimpinan Kota Bandung, Pak Wali gitu ya. Dulu itu memang salah satunya adalah terkait dengan posisi perusahaan daerah yang memang namanya perusahaan itu biasanya dikasih modal di awal gitu ya, dan berjalan seperti perusahaan-perusahaan lain gitu semestinya. Tetapi ini posisi subsidi menjadi istilahnya catatan gitu ya, bahwa perusahaan itu tidak bisa disubsidi terus-menerus setiap tahun gitu ya. Hal-hal itu yang menjadi mungkin salah satu pertimbangan. Kemudian hal lain memang sampah ini menjadi kewajiban pemerintah gitu ya. Kemudian hal lain itu terkait dengan memang sampah ini pengelolaan sampah ini memang memerlukan operasional yang cukup tinggi gitu. Dan bisa jadi mungkin di banyak tempat pun bukan hanya Kota Bandung, memang cost center gitu ya. Posisinya menghabiskan uang tanda kutip gitu ya. Dan balik lagi ke aturan secara timeline fase yang harus dilakukan, amanat dari Perda 9 2018 adalah tahun kedua itu harus ada peralihan terkait kewenangan penyapuan. Jadi dulu itu PD itu ada sebagai operator itu melakukan fungsi-fungsi yang tadi, yang salah satunya di 2 tahun pertama itu kita tarik atau kita ambil alih untuk terkait penyapuan. Jadi rombongan penyapuan ini dulunya dari PD kita pindah ke dinas yang CQ-nya adalah UPT gitu ya. Itu tahun kedua. Kemudian tahun ketiganya itu bertahap, yaitu pengangkutannya dengan sisanya lah ya. Sisanya itu dari PD itu pindah ke dinas gitu ya. Dan sesuai dengan tupoksi yang dulu itu ada di perusahaan daerah, yang salah satunya itu adalah posisi pelayanan, dan hal lain itu adalah bisnis terkait dengan pengelolaan sampah itu dialihkan ke dinas, yang kalau misalkan itu di bawah UPT itu tidak memungkinkan ada unsur bisnis di situ. Sehingga UPT di tahun ketiga pun kita merubah pola pengelolaan keuangan yang dulu itu UPT, yang rezimnya adalah rezim birokrasi gitu ya, menjadi BLUD yang mungkin itu mempunyai kekhususan atau punya karakteristik yang bisa berbisnis di situ, bisa menghasilkan pendapatan di situ, dan pendapatannya itu digunakan untuk melakukan pengolahan sampah tadi. Jadi diputar, jadi diputar di posisi BLUD untuk melangsungkan operasional gitu. Berarti UPT ini tuh udah hampir berjalan berapa tahun, Pak? Kalau secara lahirnya itu di Oktober 2020. 2020. Kalau posisi UPT-nya itu sudah hampir 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Untuk BLUD-nya itu kita baru dari Oktober tahun kemarin. 6-7 bulan lah ya. Sekitar segitulah. Untuk BLUD-nya. Siap. Pak, untuk permasalahan sampah sendiri, sebenarnya kan sampah itu diproduksi bukan produksi ya, hasil dari kegiatan manusia ya Pak ya, itu sendiri. Nah, sejak berdiri 2 tahun nih, Bapak juga diamanai sebagai Ketua UPT Sampah. Menurut Bapak nih Pak, gimana sih Pak kesadaran masyarakat akan buang sampah pada tempatnya ini selama 2 tahun Bapak menjabat nih Pak? Nah, ini pertanyaan menarik gitu ya, terkait dengan kesadaran gitu ya. Kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah, kesadaran masyarakat di Indonesia itu sekitar 72%. Kalau ngomong Kota Bandung, bisa jadi nggak jauh amat gitu ya, bisa naik bisa turun gitu ya. Hal itu kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena masalah kebersihan ini menjadi PR yang
apa namanya cukup harus panjang gitu penyelesaiannya, dan itu melibatkan banyak pihak, bukan hanya masalah apa namanya kerjaan UPT, bukan masalah kerjaan dinas lingkungan hidup. Betul. Mungkin di sini pun salah satunya ada peran itu gitu ya. Kita ada acara ini pun itu menjadi satu peran yang harus kita apresiasi, bahwa PR pengolahan apa namanya kesadaran masyarakat ini masih harus terus ditingkatkan dan jangan sampai bosan gitu. Misalkan kita coba ke masyarakat apa namanya penyuluhan atau apa namanya ngasih pamflet ataupun ngasih informasi terkait dengan kesadaran ini, ketika masyarakat itu apa namanya tidak mau ikut, jangan sampai kita berhenti di situ. Karena PR-nya jangankan mungkin kita ya, negara-negara maju gitu ya, membutuhkan puluhan tahun. Sebagai contoh Jepang itu 32 tahun. Sedangkan apa namanya Indonesia punya karakteristik sendiri ya, tersendiri, budaya tersendiri, culture tersendiri yang memang hal itu tuh kita harus apa namanya ubah gitu ya. Jangan sampai apa namanya masalah sampah ini menjadi masalah apa namanya menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Kalau boleh dikatakan itu bahasa ininya mah apa namanya internasionalnya NIMBY di situ. Not in my backyard gitu. Yang penting nggak ada di halaman rumah saya. Kalau di halaman rumah tetangga mah nggak apa-apa, yang penting di rumah saya bersih. Yang penting di mobil saya bersih. Terserah kalau di jalan mah nggak apa-apa. Itu egois. Hal-hal itu yang mungkin kita harus sama-sama, bahwa kita pun sebenarnya karena kita nggak punya lahan, kita sebenarnya buang sampah di daerah lain. Gitu. Sebenarnya itu pun hal yang apa namanya menjadi apa dalam tanda kutip dosa juga gitu, dosa tersendiri di Kota Bandung gitu ya. Tapi untuk mengurangi hal tersebut kita harus coba berpikir bagaimana caranya kita mengurangi. Karena kalau untuk menghentikan itu tidak mungkin. Mengurangi ini menjadi titik kunci untuk apa namanya mengurangi dosa ya. Mengurangi dosa kita apa buang-buang sampah di tempat orang, kita pengen bersih di kota, di yang lain yang dikotorin gitu ya. Nah, hal itu yang pertama yang tadi pengurangan, yang kedua adalah kesadaran terkait dengan pemilahan. Kenapa pemilahan menjadi penting? Karena analogi lain, misalkan kita untuk membereskan benang kusut itu akan sangat sulit dibanding benang yang udah terpisah dengan warnanya masing-masing. Ini pun sama, ketika sampah itu sudah bercampur, kita beresinnya, kita memprosesnya itu akan lebih lama. Dan kalau isinya udah kepisah organik, kemudian ada organik, dia prosesnya akan jadi lebih cepat ya Pak, lebih cepat dan lebih murah. Lebih gitu. murah. Anggaran kita nggak akan habis untuk ngurusin sampah doang gitu ya. Yang lain-lain kan perlu juga. Kalau misal kecampur dan kesadaran itu belum tumbuh, itu siap-siap pasti akan mengurangi hal-hal lain ya. Karena kalau kita lihat skupnya secara pemerintahan Kota Bandung, layanan itu bukan hanya sampah, ada pendidikan, ada yang lain-lainnya. Kalau misalkan nanti ke depan itu biayanya kecenderungan lebih tinggi, kalau nggak mulai dari sekarang kita memisahkan sampahnya, itu pasti akan menggerus tadi. Ntar dilupakan masalah pendidikan, dilupakan masalah kesehatan dan lain-lain. Karena gara-gara mikirin sampah gitu. Jadi kayak jangan sampai mungkin kayak kita pengen mewariskan hal baik, ini malah jadi mewariskan sampah ya Pak ya, karena kebiasaan dan kesadaran kita yang belum baik. Itu saya keinget, itu lucu tuh. Ada biasanya bercandaan ya, bercandaannya orang-orang di sampah itu biasanya. Kalau zaman sekarang kita akan dengan bangganya menemukan warisan-warisan ketika kita gali tanah itu dapat candi. Nanti mungkin generasi 10-20 tahun ke depan yang diwarisi adalah botol-botol mineral atau sampah-sampah plastik gitu. Yang kita gali pas mau bangun rumah gitu. Iya betul juga ya, karena memang sampah plastik ini salah satu sampah yang memang susah untuk diurai ya Pak ya. Setuju itu. Iya gitu.
Nah, tapi kalau misalkan dilihat lagi kesadaran masyarakatnya rendah, tapi mungkin kan ada movement yang dilakukan sama kita sebagai pemerintah nih dan juga sebagai masyarakat gitu, ada movement kecil yang kita lakukan. Nah, dari UPT Sampah sendiri apakah ada program khusus Pak untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung? Oke. Kalau secara kami di posisi operator gitu ya, mengoperasionalkan lebih ke teknis gitu ya, bagaimana cara mengangkut sampah dan sebagainya, kita menggulirkan beberapa program ya. Yang pertama misalkan contohnya adalah ngangkut sampah besar, angkutan sampah besar. Contoh misalkan kalau kita di rumah punya spring bed yang nggak kepake ataupun lemari yang udah rusak, kan bingung kadang buangnya kemana. Itu ada layanan untuk masyarakat, itu gratis gitu ya, gratis, langsung di call saja di call centernya. Kemudian memang kita batasi dulu, nggak istilahnya 10 item gitu ya, kayak mau pindahan rumah kita melayani gitu ya, 2 atau 3 ya maksimal mungkin kita bisa lakukan untuk masyarakat. Adapun untuk yang selain masyarakat komersil kita bisa layani juga gitu, terkait dengan angkutan sampah besar gitu ya. Kemudian lainnya itu terkait dengan di TPS kita juga melakukan pengangkutan secara rutin itu dari TPS menuju ke TPA gitu ya, ke Sarimukti. Dan itu layanan umum gitu ya. Hal lain ini kita terkait dengan masalah sampah liar. Kalau misalkan ada aduan dan misalkan sampahnya volumenya besar, biasanya kita bisa melakukan bantuan gitu ya ke kewilayahan untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan sampah liar ini gitu ya. Nah, kalau kita tarik kan tadi mah di UPT dan hubungannya sama operasional. Sebagai operator ini ada namanya DLH ya. DLH sebagai dinas induknya kita itu ada posisi edukasi. Meskipun di posisi kami pun ada melakukan edukasi terhadap masyarakat. Salah satunya ini. Dan di kami pun ada medsos dan sebagainya, kita jalankan juga informasi kebersihan. Dan di DLH itu terkait sampah ini ada namanya Kang Pisman, mungkin udah tahu juga, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Edukasi itu terus kita gencarkan. Kemudian ada namanya Waste to Food. Waste to Food itu kolaborasi dengan buruan saya. Intinya sampah itu dirubah menjadi pupuk ataupun ke maggot ataupun yang lainnya, dan hasil dari situ digunakan untuk masyarakat ataupun bisa jadi dijual dan sebagainya sehingga kembali ke masyarakat. Itu sih yang istilahnya program-program terkait dengan sampah itu. Satu lagi terkait dengan kita ada namanya percobaan TPS terpisah. Di mana tuh Pak? Di ada 15 titik gitu ya. Di posisi kita kan dibagi menjadi 6 wilayah. Setiap wilayah itu ada untuk dijadwal. Kita sedang mencoba gitu ya, pilot project gitu ya. Seperti apa responnya, kemudian itu akan terkait dengan tadi, ketika misalkan organik itu terpisah, nggak dibuang lagi ke TPA, karena kebuang ke TPA itu nggak gratis, kita harus bayar, pemerintah kota itu harus bayar, satu tonnya itu 60.000 gitu ya, 60.000 ditambah mungkin biaya-biaya lain. Nanti ke depan kalau misalkan si TPA ini penuh, kita harus pindah, dan TPA itu yang punya adalah provinsi ya, di bawah Dinas Lingkungan Hidup provinsi ya. Nah itu dari sana kalau misalkan sudah penuh, kita akan pindah ke Logok Nangka yang jaraknya sih sama lah, dari sini ke sana tuh sekitar 42 km ya, termasuk ke Logok Nangka pun sama, perkiraannya sekitar segitu. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah biaya yang tadi 60.000 bisa kemungkinan kalau sekarang perhitungan awal ini meskipun bisa berubah itu sekitar 270. Apanya bisa hampir udah 4 kali lipat ya Pak ya? Betul, 4 kali lipat. Makanya seperti tadi yang saya singgung di awal, apakah kita rela atau kita mau
uang yang ada di pemerintah kota hanya untuk sampah. Dialokasikan untuk sampah yang sebenarnya bisa kita kurangin karena habit kita. Betul. Ya Pak ya. Itu menjadi pilihan kita bersama. Ya, betul. Menjadi pilihan kita bersama. Ya. Jadi artinya itu adalah satu pilihan yang menjadi keniscayaan bahwa itu kita harus lakukan pemisahan sampah. Betul. Nah, dari banyaknya program nih dari UPT Sampah ini tuh nggak akan berjalan ataupun nggak akan maksimal kalau misalkan memang dari kitanya sendiri nih sebagai wargi Bandung gitu ya tidak ikut serta. Betul. Dalam mendukung program ini ya Pak ya. Betul. Makanya kita memang harus meningkatkan kesadaran diri kita masing-masing, mungkin mulai dari mendidik adik-adik kecil kita untuk tertib buang sampah pada tempatnya, terus juga kita mulai memisahkan sampah-sampah di rumah ya Pak ya. Karena ini juga membantu membantu tugasnya dari UPT Sampah. Karena kalau misalkan kayak acara lebaran kemarin atau tahun baru kemarin tuh yang pulangnya paling pagi tuh UPT Sampah ya Pak. Jadi yang harusnya menikmati momen-momen spesial sama keluarga, tapi demi kota Bandung, demi kebersihan kota Bandung rela untuk pulang lebih lama dibandingkan sama wargi Bandung yang mungkin membuang sampah hanya beberapa detik ya Pak ya. Betul. Nah Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Pak. Dari sekian banyak program dan juga mungkin insya Allah setelah menonton tayangan ini wargi Bandung bisa sadar gitu ya, bisa tergugah hatinya. Apa sih Pak sebenarnya harapan dari Bapak sendiri nih untuk kota Bandung ke depannya dan untuk harapan untuk UPT Sampah sendiri Pak? Oke, yang pertama memang harapan ini harus selalu kita munculkan gitu ya. Betul. Meskipun waktu yang kita perlukan itu membutuhkan waktu yang panjang, tetapi ingat kepada istilah nasihat dari wali kota mungkin Mang Odet dulu ya, itu bahwa sampah ini masalah peradaban gitu. Ini ketika misalkan sampah ini bisa diselesaikan salah satunya tadi dengan cara kampisman, itu akan merubah peradaban kita. Dan kita akan sama-sama setuju ketika kita melihat di negeri yang sudah maju gitu ya, masalah sampah ini menjadi perhatian serius setiap warganya. Setiap warganya, bukan hanya pemerintahnya, tetapi setiap warganya yang mau untuk memisahkan sampah, mau mengurangi sampah, dan itu menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Terkait tadi peradaban. Kemajuan pemikiran manusia gitu, itu posisinya salah satunya di sampah, kebersihan. Dan kalau kita tarik di posisi masalah agama, di agama manapun saya yakin posisi kebersihan itu menjadi hal yang penting gitu. Dan itu adalah ketimuran kita, posisi Indonesia yang mungkin agama itu menjadi suatu hal yang penting. Dan harapan kami tadi perubahan pola pikir untuk terkait dengan sampah ini menjadi tanggung jawab bersama, dan ini menjadi PR bersama, kalau boleh dikatakan pentahelik lah ya. Bukan hanya masalah ini, dari pemerintah, masyarakat, media, ada akademisi, swasta, itu harus punya peran masing-masing. Betul. Dan kenapa begitu? Karena yang menghasilkan sampah itu siapa saja di posisi yang tadi 5 itu. Jadi tanggung jawab yang muncul itu harus diposisikan kepada diri sendiri gitu ya. Dan kita balik lagi tidak boleh berposisi egois gitu terhadap sampah yang kita hasilkan. Diri kita nggak mau dikasih sampah oleh orang lain, begitupun orang lain gitu. Jadi hal itu menjadi penting, dan harapan kami masyarakat sudah mulai melakukan minimal adalah melakukan pemisahan sampah. Karena alur cerita sampah itu bermula dari situ. Ketika itu dicampur, kesananya pasti akan ribet gitu ya. Kesananya akan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Bayangkan seperti tadi, pindah dari Sarimukti ke Laut Nangka saja sudah 4 kali lipat. Kalau misalkan kita pisahkan, contoh organik, secara komposisi ketika itu tercampur, organiknya itu terkandung itu sekitar 45%, atau boleh dikatakan 50% lah ya. Ketika kita misalkan tadi bayarnya itu 60.000, setengahnya saja kita sudah pisahkan, organiknya saja, itu bisa mengurangi
jadi 30.000. Artinya cost yang dikeluarkan itu signifikan. Iya. Ketika kita bisa melakukan pemisahan dan seluruh kota Bandung terlibat, warga kota Bandung terlibat, instansi swasta semua terlibat, itu akan terwujud biaya yang kita keluarkan akan sangat bisa dikurangi gitu ya. Iya. Dan yang balik lagi kita terkait dengan waktu, Iya. itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Iya. Orang negara maju pun memerlukan puluhan tahun untuk merubah pola pikir itu. Kita jangan patah semangat, kita harus tetap lakukan campaign ini, Iya. sehingga akan terus tercuci otaknya gitu Iya. ya, bahwa memisahkan sampah itu menjadi sesuatu hal yang akan menguntungkan semua orang. Betul. Gitu ya, seperti itu sih. Iya. Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulannya, lingkungan kita, pilihan kita, dan juga tanggung jawab kita ya Pak ya. Betul. Siapa? Mungkin boleh Pak dikasih tahu sama wargi Bandung yang belum tahu media sosialnya UPT Sampah, biar juga bisa tahu informasi-informasi apa aja tentang sampah nih Pak. Ya, Silakan. untuk UPT Pengelola Sampah kita media sosialnya ada di Facebook UPT Pengolahan Sampah. Bisa di searching saja, di situ pasti ada. Ya. Kota Bandung ya tentunya. Di follow aja, kemudian di DLH-nya juga sama, di follow aja untuk media sosialnya, karena di situ ada informasi-informasi yang menarik gitu ya. Bisa jadi informasi lingkungan pasti ada di situ. Ya. Hal-hal lain misalkan ada kuis atau apapun biasanya kita ada gitu ya. Biasanya ya lumayan lah ya. Ya. Door prize kecil-kecilan, bisa ada hadiah sepatu, kadang-kadang kita ada juga gitu ya. Dan tadi kalau misalkan saya bingung nih mau buang sampah besar tadi ya. Saya akan kasih tahu nomor call centernya apa. Betul. Follow aja, cek aja sekarang juga ya Pak ya. Siap. Gitu. Siap ya Pak. Hatur nuhun pisan. Pak Dhani udah menyempatkan waktunya datang ke Ngariung. Semoga nih obrolan kita sekarang bisa menjadi berkah juga buat wargi Bandung di luar sana, sehingga juga menimbulkan perubahan sikap Pak ya, bisa meningkatkan lagi habit baik bagi kita semua. Siap, hatur nuhun. Sekali lagi terima kasih. Baik wargi Bandung, itu tadi perbincangan kita dengan UPT Pengolahan Sampah. Bagi wargi Bandung, yuk kita sama-sama membuang dan juga memilah sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan jenisnya supaya kita juga bisa meringankan. Karena sebenarnya ketika kita meringankan tugas orang lain, maka Allah juga insya Allah akan meringankan tugas kita. Sekian Ngariung kali ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ke seluruh media sosial yang wargi Bandung punya. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.